aku mau packing untuk perjalanan umroh aku bersama dengan Visitors Travel Umroh dan Haji. Dan sekalian aku packing, aku juga mau kasih tahu nih tips nih untuk bawa apa aja yang akan dibawa nih selama perjalanan umroh 9 hari. Karena mungkin banyak banget nih visitors atau calon jamaah umroh yang pertama kali akan berangkat masih bingung nih, berapa banyak sih baju yang harus dibawa, apa aja sih yang mesti dibawa. Nah, hari ini aku ingin kasih tahu nih apa aja yang perlu dibawa untuk perjalanan umroh selama 9 hari. Tapi sebelum kita mulai packing, aku mau kasih tahu dulu bahwa Visitors ini sudah memberikan beberapa set perlengkapan. Yang pertama adalah koper yang besar. Ini nanti koper ini akan kita gunakan untuk taruh baju-baju kita gitu ya. Perlengkapan kita selama di Mekah dan juga Madinah. Dan juga ada koper kecil, ini untuk nantinya dibawa di dalam pesawat. Jadi bisa ditaruh di kabin pesawat. Dan selain ini juga ada tas sepatu, lalu tas lempang ya seperti ini, dan juga ini ada pouch kecil yang nantinya akan berisi dengan obat-obatan. Nah, pouch kecil ini nantinya akan diberikan oleh visitors saat di bandara sebelum jamaah berangkat. Dan selain ini juga tentunya ada buku doa dan juga buku tuntunan praktis umrah ya, seperti ini nih ya. Oke, kita langsung mulai aja packing yang pertama. Oke, ini dia koper besarnya sudah siap, dan nanti baju-baju seperti pakaian ganti, pakaian dalam, dan lain-lain akan masuk ke dalam koper ini. Jadi kita mulai aja yuk packingnya. Oke, yang nggak boleh dilupain adalah pakaian ihram dan juga kain ihram. Nah, ini sebelum mulai packing, visitors boleh tanya ke visitorsnya, kita akan landing di Mekah dulu atau di Madinah dulu gitu. Kalau di Madinah, oke, kain ihram atau pakaian ihramnya boleh langsung dimasukkan ke dalam koper besar. Tapi kalau kita landing di Mekah, sebaiknya diletakkan di koper kecil, karena nantinya biasanya nih kalau kita landing di Mekah, kita akan menggunakan pakaian ihram itu langsung di dalam pesawat. Tapi karena kali ini aku akan landing di Madinah terlebih dahulu, maka aku masukin ke koper besar. Dan yang kedua adalah membawa pakaian ganti. Bawa pakaian ganti secukupnya, nggak usah bawa satu lemari, dibongkar semua masukin ke koper ya, karena nggak akan cukup. Untuk umroh 9 hari, kita cukup membawa 6-7 pakaian ganti. Dan jangan lupa juga untuk jamaah perempuan dibawa kain khimarnya atau jilbab syar'inya dibawa, dan juga bawa legging. Itu cukup, jilbab syar'i bisa dibawa sebanyak 4 atau 5 jilbab syar'i. Kemudian untuk legging atau pakaian celana panjang untuk dalaman gamis itu bisa dibawa saja cukup 3-4. Dan kemudian setelah pakaian ganti, kita bawa baju tidur. Karena di sana kita juga tetap butuh tidur ya, visitors. Bawa baju tidur cukup 3-4 pasang baju tidur. Selanjutnya, visitors juga bisa membawa handuk. Sebenarnya kita akan dapat handuk selama di hotel, baik di Madinah maupun di Mekah. Tapi nggak ada salahnya kalau visitors membawakan handuk cadangan. Kita bisa letakkan handuk juga di sini. Kemudian jangan lupa, nah biasanya saya bawa pouch kecil seperti ini untuk berisi pakaian dalam, kemudian manset, kaos kaki, sarung tangan, dan lain sebagainya. Nah ini untuk sarung tangan visitors, untuk jamaah wanita, jangan bawa sarung tangan yang menutupi seluruh bagian tangan, tetapi cukup bawa sarung tangan yang hanya menutupi punggung tangan saja, seperti ini contohnya. Ya, jadi cukup bawa sarung tangan yang seperti ini aja, karena yang hanya menutupi bagian punggung tangan, sementara telapak tangannya tetap bisa terlihat. Ini kita masukkan ke dalam pouch ini. Kemudian kita juga bisa bawa gunting kalau suatu saat dibutuhkan di sana, dan juga gunting kuku. Benda tajam ini harus masuk ke dalam koper besar karena tidak boleh dimasukkan ke dalam koper kabin. Kita masukkan aja ke sini. Selanjutnya, bawa mukena cadangan untuk jamaah perempuan atau sarung untuk jamaah laki-laki. Selanjutnya, perlengkapan mandi dan skincare. Nah, ini tips dari saya untuk pastikan visitors membawa pelembab bibir dan juga sunscreen supaya kulitnya tidak pecah-pecah, apalagi jika di tanah suci sedang masuk musim dingin.
Lalu sunscreen juga butuh, apalagi terutama jika di tanah suci ini sedang masuk musim panas. Jadi pastikan visitor sudah mengetahui suhu di tanah suci sebelum berangkat umroh. Dan kemudian perempuan jika butuh dan ingin boleh membawa makeup ya. Nah, untuk makeup pastikan visitors tidak membawa makeup yang terlalu berlebihan warnanya, karena kita cukup pakai yang soft saja supaya wajahnya tidak terlihat pucat. Nah, selesai mengisi koper besar, kita lanjut yuk ke apa aja yang harus dibawa atau boleh dibawa ke dalam koper kecil atau koper kabin. Oke, sekarang kita mulai untuk mengisi koper kabin atau koper kecil ini ya. Nah, koper kabin ini yang perlu diperhatikan, visitors nggak boleh bawa cairan yang melebihi 100 ml. Jadi kalau perlengkapan mandinya visitors atau skincare-nya visitors ada cairan yang melebihi 100 ml, sebaiknya ditaruh di dalam koper besar. Dan juga tidak boleh meletakkan benda-benda tajam seperti gunting kuku, gunting, atau pisau kecil ya. Jadi tadi makanya kenapa saya meletakkan gunting dan juga gunting kecil ke dalam koper besar. Nah, kita langsung aja yuk mulai mengisi si koper kabin ini. Yang pertama, visitors bisa membawa jaket. Nah, ini bisa bawa jaket dimasukkan ke dalam koper kabin. Kalau misalnya visitors kedinginan di dalam pesawat, jadi lebih mudah mengambilnya. Kemudian juga bisa membawa sajadah kalau ingin sholat di dalam pesawat, atau nanti ketika turun dari bandara gitu ya mau langsung sholat, bisa sudah ada sajadah di dalam koper kabin ini. Kemudian juga mukena cadangan, lalu tas sandal dan juga sandalnya ya sudah diisi di dalam sini. Jadi kalau mau diganti, mau ganti sandal atau apa, bisa langsung buka aja koper kabinnya kan ke dalam sini. Kemudian juga kalau visitors mau atau ingin bawa baju ganti juga boleh masukin baju ganti ke dalam koper kabin, atau perlengkapan lain seperti obat-obatan yang visitors yang biasa dikonsumsi boleh langsung dimasukkan juga ke dalam koper kabin. Oke, selesai. Nah, koper kabin selesai. Sekarang kita lanjut mengisi apa aja yang harus kita masukkan ke dalam tas selempang. Nah, sekarang kita akan isi tas selempang ini nih. Di tas selempang ini visitors bisa isi buku panduan, kemudian juga buku doa, lalu boleh bawa Al-Quran kecil untuk dibaca-baca selama di dalam pesawat, dompet, telepon genggam atau handphone, lalu bawa power bank, dan charger handphonenya juga dimasukin aja ke dalam tas selempang. Nah, ini yang penting juga visitors harus bawa adalah colokan seperti ini nih, colokan kaki 3 kita sebutnya. Ini. Karena di Madinah ataupun Mekah itu colokan listriknya akan seperti ini. Jadi visitors boleh mulai dari sekarang mungkin bisa cari colokan yang bentuknya seperti ini ya. Gitu. Ini kita masukin ke dalam tas selempang. Dan nanti di bandara kita akan dibagikan pouch yang isinya adalah obat-obatan. Nah, ini juga bisa dimasukin sama visitors ke dalam tas selempang. Oke, selesai. Nah, selesai packingnya. Tadi kita udah isi koper besar, koper kabin, dan juga tas selempangnya. Siap untuk berangkat umroh bersama dengan visitors, travel, umroh, dan haji. Yuk visitors, kita sama-sama satukan visi menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.